Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadi sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihah wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang memberikan rezeki, kenikmatan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai kaum muslimin wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat khatib, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan istiqomah bersalawat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan khatib mengingatkan kita semua tentang peristiwa bersejarah yang penting bagi bangsa ini, yaitu pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang kita sering dengar dengan sebutan G30 SPKI. Peristiwa ini bukan hanya sebuah kudeta politik, akan tetapi peristiwa ini juga upaya yang secara nyata mengancam iman, mengancam agama, dan mengancam persatuan bangsa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 ketika Partai Komunis Indonesia berusaha menggulingkan pemerintah dengan cara keji dan penuh kekerasan. Mereka menculik dan membunuh para jenderal dan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka ingin menggantikan dasar negara kita, yaitu Pancasila, dengan ideologi komunis yang menafikan keberadaan Tuhan. Sebagai umat Islam, kita tentu menyadari betapa berbahayanya ideologi komunisme ini. Komunisme menolak konsep ketuhanan dan menempatkan manusialah sebagai pusat segala urusan. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menempatkan Allah lah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidzu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ideologi yang menolak Tuhan adalah ancaman besar bagi akidah kita. PKI mencoba menanamkan komunisme yang menolak Tuhan dan menolak agama. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kita sebagai orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama, pentingnya menjaga akidah. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga akidah kita agar tetap lurus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pemikiran atau ideologi yang menjauhkan kita dari Allah. Pemberontakan PKI adalah upaya untuk merusak keimanan masyarakat dengan menggantikan ajaran agama dengan ideologi yang menolak Tuhan. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga iman kita
dan berhati-hati terhadap pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, kewaspadaan terhadap bahaya pemikiran menyesatkan. Islam mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap pemikiran yang menyesatkan dan berpotensi merusak tatanan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Maka perhatikanlah dan waspadailah agar setan tidak menyesatkan kalian." Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Kita harus selalu waspada terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan agama kita, seperti halnya komunisme yang menolak Tuhan dan agama. Setiap gerakan atau pemikiran yang berpotensi mengancam keimanan kita harus dihadapi dengan ilmu dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga persatuan dan persaudaraan. PKI pada masa itu mencoba memecah belah bangsa dengan menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, dan menebarkan kekerasan. Sebagai umat Islam, kita harus ingat bahwa persatuan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga bangsa dan agama. Kita harus menjaga persatuan baik sebagai umat Islam maupun sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai perpecahan dan kebencian di antara kita memberi kesempatan kepada ideologi yang merusak seperti komunisme ini untuk berkembang. Yang keempat, mengingatkan pelajaran dari sejarah. Umat yang cerdas adalah umat yang belajar dari sejarahnya. Peristiwa G30 SPKI adalah peringatan agar kita selalu waspada dan tidak terlena dengan stabilitas yang kita miliki saat ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang beriman tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai kita lengah dan membiarkan sejarah kelam seperti ini terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga iman, menjaga persatuan, dan terus mendidik generasi muda dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di akhir khutbah ini, marilah kita merenung sejenak tentang pentingnya menjaga iman dan persatuan. Pemberontakan G30 SPKI adalah contoh nyata betapa bahayanya sebuah ideologi yang menolak Tuhan dan agama. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan tetap istiqomah menjaga keimanan dan persatuan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azillal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din.
وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.